Yo, konnichiwa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul 1000 Tubuh Pemurnian. Yang dimana, di video kali ini, Mimin akan membahas chapter 1 dan chapter 2. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. 500 tahun yang lalu, di zaman mitologi, terdapat seorang pak tua yang merupakan guru dari Ming. Guru Ming ini pun berkata bahwa Ming sangat berbakat, akan tetapi Ming memiliki fisik khusus dan tidak cocok untuk kultivasi. Karena hal itu, Guru Ming pun berkata bahwa di dalam kehidupan Ming saat ini, dirinya itu tidak dapat menembus masa pemurnian tubuh dan memasuki alam berikutnya. Mendengar perkataan gurunya, Ming pun mengatakan bahwa dirinya itu memiliki kesabaran. Jadi, jika dirinya tidak dapat mencapai hal itu dalam setahun, dan jika dirinya gagal mencapainya dalam 10 tahun, maka Ming akan hidup dan terus berlatih seumur hidup. Mendengar perkataan Ming, gurunya itu pun mengeluarkan suatu benda dan berkata bahwa gurunya telah menganggap Ming seperti anaknya sendiri. Jadi, dirinya itu pun yakin bahwa Ming akan menjadi master kemudian hari. Dikarenakan Ming adalah muridnya yang paling tekun, gurunya itu pun juga memberitahu Ming jika Ming dapat menemukan inti benua, Ming pun dapat mengubah nasib dirinya untuk melawan langit. Dengan memulai jalan latihan spiritual itu, Ming pun berkemungkinan untuk bertemu lagi dengan gurunya itu di suatu hari nanti. Akan tetapi, inti benua itu hanya ada di dalam legenda, dan kemungkinan Ming tidak akan menemukan benda itu dalam hidupnya. 5000 tahun kemudian, pada tahun itu, zaman pun sudah berubah menjadi modern. Lalu, di rumah keluarga Yuan, terdapat pak tua yang sedang tertidur lemas di tempat tidur. Pak tua itu bernama Yuanju. Yuanju pun berkata kepada Ming, murid dan cucu ini tidak dapat berbakti, dan kualifikasi kultivasi kami dangkal. Setelah kematian ini, saya tidak akan bisa melakukan bakti di depan Tuan. Mendengar perkataan Yuanju, Ming pun berkata kepadanya, Yuanju, kau berusia 110-an tahun, jadi jangan terlalu bersemangat. Aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Jadi, kau bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Bisa mati di usia tua juga merupakan sejenis kebahagiaan. Setelah mengatakan hal itu, Ming pun berkata di dalam hatinya, sepertinya aku yang sekarang berlatih ke tingkat 99.942 dalam periode pemurnian. Meskipun aku tidak pernah menjadi tua, aku terus membuat terobosan dalam periode pemurnian. Tetapi, selama 5000 tahun, aku tidak bisa memasuki alam berikutnya. Selama ribuan tahun, orang-orang di sekitarku telah naik atau mati karena usia tua, meninggalkanku satu persatu. Hanya aku yang tetap sama, dan dia melihat perubahan dunia ini. Mungkin, aku hanya bisa menaruh harapan pada inti benua yang disebutkan oleh Master Fei Sheng. Tapi, hanya sedikit dari benda itu yang telah ditemukan. Lalu, di luar kediaman Yuan, terdapat dua orang yang sedang berdiri menunggu di luar. Pria tua yang sebelah kiri adalah Yuan Zhengyan, sedangkan yang wanita adalah Yuan Judi yang merupakan anak dari Yuan Zhengyan. Judi pun berkata kepada ayahnya bahwa kakeknya yang berada di tempat tidur tadi sudah hampir mencapai kematiannya. Akan tetapi, sebelum hal itu terjadi, kenapa kakeknya itu harus bertemu dengan Ming? Mendengar pertanyaan anaknya, ayahnya pun berkata bahwa menurut penyelidikannya, Ming hanyalah guru magang di universitas di provinsi tempat mereka berada. Dan Judi, kakeknya itu telah berkecimpung di dalam bisnis sepanjang hidupnya, dan dia telah menciptakan fondasi keluarga Yuan. Karena hal itu, kakeknya itu pun pasti punya alasan dengan melakukan hal tersebut. Tiba-tiba, pintu rumah kediaman Yuan pun terbuka, dan Ming pun berjalan keluar meninggalkan rumah itu. Judi yang melihat hal itu pun bertanya kepada Ming, bagaimana keadaan kakek di dalam. Mendengar pertanyaan itu, Ming pun berkata bahwa kakeknya itu telah mati. Judi dan Yuan Zheng yang mendengar perkataan itu pun langsung sontak terkejut. Judi pun berkata di dalam hati, meninggal, kakek sudah meninggal. Meskipun aku tahu akan ada hari seperti itu, tetapi setelah berpikir seperti itu, Judi pun memanggil Ming dan menyuruhnya untuk berhenti. Mendengar perkataan itu, Ming pun menoleh ke arah Judi dan bertanya kepadanya, apakah memiliki keperluan lain. Judi pun menjawab bahwa sebelum kakek meninggal,
kakeknya itu pun berpesan kepada Cudi bahwa dirinya itu di masa depan harus memperlakukan Ming seperti kakeknya dan mematuhi semua perintah Ming tanpa syarat apapun. Karena hal itu, Cudi pun bertanya kepada Ming kenapa hal itu bisa terjadi. Mendengar pertanyaan Cudi, Ming pun kembali berjalan pergi sambil berkata bahwa jangan menganggap serius perkataan kakeknya itu, karena seluruh hidup Cudi berlalu dengan terburu-buru. Dan bagi Ming, Cudi hanyalah orang yang numpang lewat saja. Melihat Ming yang ingin pergi, Cudi pun menyuruh para penjaganya untuk menahan Ming dan berkata bahwa tidak semudah itu jika Ming ingin pergi, dikarenakan keluarga Yuan salah satu dari keluarga terbesar di Qingzhou. Dan karena kakeknya meninggal tepat di hadapan Ming, Ming pun harus menjelaskan kepada Cudi apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar perkataan Cudi, Ming pun tertawa dan berkata bahwa jika kakeknya melihat perilaku cucunya itu kepada Ming, Ming pun yakin kakeknya itu pasti akan marah kepada Cudi. Tiba-tiba muncul seseorang lagi dari arah belakang bersama dengan penjaganya. Pria itu berkata kepada Cudi, "Keponakanku Cudi, aku mendengar bahwa orang tua itu sudah mati, bukan? Mengapa kamu tidak memberitahu paman keduamu?" Melihat kedatangan pamannya itu, Cudi pun berkata, "Kamu sudah melakukan semua hal buruk dan keluarga Yuan hampir hancur karenamu. Kakek menendangmu keluar dari keluarga Yuan jauh saat dia masih hidup. Kehormatan apa yang kamu punya sekarang?" Mendengar perkataan Cudi, pamannya itu pun berkata, "Baiklah, junior berani mengajari senior. Keluarga Yuan benar-benar semakin sulit diatur. Dengar, hari ini Yuan Ju sudah mati. Aku akan bertanggung jawab atas keluarga Yuan mulai dari sekarang." Mendengar perkataan lantang dari pria itu, Yuan Zheng pun berkata, "Yuan Biao, aku pikir kau dan aku masih memiliki hubungan darah tertentu. Jadi, cepat mundur, jangan membuat kesalahan." Mendengar perkataan Yuan Zheng, Yuan Biao pun menjadi kesal dan berkata, "Yuan Zheng Tian, apa kau sudah gila mengandalkan basis kultivasi seniman bela diri peringkat keduamu?" Setelah mengatakan itu, Yuan Biao pun mengeluarkan kekuatan kultivasinya di hadapan mereka semua. Kemudian, Yuan Biao pun bergerak maju ke arah Yuan Zheng dan melancarkan serangannya sambil berkata, "Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa itu kekuatan sebenarnya." Melihat serangan yang datang ke arahnya, Yuan Zheng pun mencoba menahan serangan itu dengan kekuatan kultivasinya. Akan tetapi, karena perbandingan kekuatan yang jauh, Yuan Zheng pun kalah. Melihat ayahnya terluka, Cudi pun menjadi khawatir dan langsung menghampiri ayahnya dan bertanya keadaan ayahnya. Yuan Zheng yang menerima pukulan dari Yuan Biao itu pun batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu, Yuan Zheng pun bertanya kepada Yuan Biao, sejak kapan dirinya itu mencapai seniman bela diri peringkat ketiga. Mendengar pertanyaan itu, Yuan Biao pun menjawab bahwa dirinya sudah berguru dengan Liu Qinglang, penguasa guru Qinglang. Dan Yuan Biao pun berkata bahwa dikarenakan Yuan Ju sudah mati, tidak ada satupun orang di keluarga Yuan yang bisa menjadi lawannya. Karena hal itu, Yuan Biao pun meminta kepada mereka untuk menyerahkan keluarga Yuan kepadanya dan menyuruh mereka berdua untuk pergi. Mendengar perkataan Yuan Biao, Yuan Zheng pun mencoba bangkit dan berkata kepada Yuan Biao untuk jangan bangga terlebih dahulu, dikarenakan keluarga Yuan adalah yayasan yang dibuat oleh ayahnya. Bahkan, jika dirinya mati, Yuan Zheng pun tidak akan memberikannya kepada Yuan Biao. Setelah mengatakan hal itu, Yuan Zheng pun meminta maaf kepada Cudi dikarenakan ayahnya itu tidak kompeten dan tidak bisa melindunginya dan tidak bisa melindungi keluarga Yuan. Jadi, hari ini Yuan Zheng pun khawatir kepada Cudi karena tidak akan bisa lolos dari perampokan itu. Mendengar perkataan ayahnya, Cudi pun berkata bahwa ayahnya itu tidak perlu khawatir karena dirinya itu akan selalu berdiri bersama dengan ayahnya dan keluarga Yuan. Yuan Biao yang mendengar penolakan dari Yuan Zheng itu pun berjalan mendekati mereka berdua sambil berkata, "Karena kau terburu-buru ingin mati, maka aku akan mengabulkannya." Tiba-tiba, Ming pun bertanya kepada Yuan Biao, "Sebelum kau memukulnya, bisakah kau membiarkanku pergi dulu?" Mendengar perkataan Ming, salah satu penjaga pun berkata dengan nada kesal, "Sialan kecil, beraninya kau berbicara dalam situasi seperti ini." Mendengar perkataan itu, Ming pun memukul penjaga itu hingga terpental dan berkata, "Aku tidak memprovokasimu, mengapa kau memarahiku?" Melihat kekuatan Ming, Yuan Biao pun terkejut dan berkata,
bagaimana mungkin dia bisa dipukul dengan mudah oleh bocah ini. Ming pun berjalan meninggalkan tempat itu setelah memukul penjaga dari Yuan Biao. Melihat Ming ingin pergi, Yuan Biao pun berkata dengan nada kesal, "Kau yang sedang di jalan, beraninya kau sok mengurus urusanku," yaitu Yuan Biao. Ming yang mendengar perkataan itu pun menoleh ke arah Yuan Biao dan berkata bahwa dirinya itu sedang berada di jalan kebahagiaan. Mendengar jawaban yang aneh itu, Yuan Biao pun menjadi bingung. Lalu Ming pun kembali berkata sambil berjalan pergi, "Ada lagi yang lain? Jika tidak ada apa-apa, izinkan aku membuka jalan dan pulang." Yuan Biao yang masih tidak menyangka kekuatan milik Ming itu pun berkata, "Kekuatan macam apa itu? Anggota geng dari mana dia? Apa dari provinsi lain?" Kemudian pada saat berjalan keluar dari tempat itu, Ming pun menjawab, "Sekolah kejuruan dan teknis Dongdang di Jalan Kebahagiaan adalah tempatku mengajar." Mendengar perkataan Ming, Yuan Biao pun menjadi kesal dan berkata kepada bawahannya, "Ternyata dia hanyalah seorang guru. Cepat habisi dia untukku." Mendengar rencana dari Yuan Biao, Yuan Zheng pun menyuruhnya untuk berhenti dan berkata, "Yuan Biao, adik laki-laki Suan Yuan adalah tamu yang diundang oleh ayah sebelum kematiannya. Biarkan dia pergi. Urusan kita tidak ada hubungannya dengan dia." Mendengar perkataan Yuan Zheng, Yuan Biao pun berkata, "Anak ini, aku tidak bisa melakukannya. Jika aku tidak menghabisinya, Yuan Biao ini akan terlihat mudah diganggu di masa depan." Setelah mengatakan hal itu, Yuan Biao pun kembali menyuruh bawahannya untuk menyerang Ming. Mendengar perintah dari Yuan Biao, bawahannya itu pun langsung bergerak ke arah Ming dan melancarkan serangannya. Melihat mereka datang, Ming pun dengan mudah menendang mereka semua, sehingga para bawahan Yuan Biao itu pun langsung kalah dengan sangat cepat. Melihat hal itu, Yuan Biao pun terkejut dan bertanya kepada Ming, "Bagaimana mungkin? Siapa kau?" Setelah mengatakan hal itu, Yuan Biao pun berkata di dalam hati, "Kekuatan macam apa ini? Seniman bela diri peringkat 4, tingkat 5, atau tingkat master yang sebanding dengan Tuan Gunung Qinglang?" Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and see you.